Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Dianfisar Putra Yono. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suhu beserta suhu dan termometer. Pengertian suhu menurut pendapat saya, suhu adalah besaran termodinamika yang menunjukkan besarnya energi kinetik translasi rata-rata molekul dalam sistem gas. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Suhu biasanya didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Pada hakikatnya, suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul sebuah benda. Sedangkan suhu dan termometer, suhu benda dapat diukur menggunakan termometer. Berbagai jenis termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat diantaranya pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas. Tekanan zat cair, tekanan udara, tegangan zat padat, sampaikan zat terhadap arus listrik, dan intensitas cahaya radiasi benda. Macam-macam termometer. Termometer terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama termometer raksa dan termometer alkohol, yang kedua termometer bimetal, yang ketiga adalah termometer hambatan, yang keempat adalah termokopel, dan yang terakhir adalah termometer gas. Adapun pengertiannya, termometer raksa dan termometer alkohol adalah termometer alkohol yang mana bekerjanya berdasarkan zat cair raksa atau alkohol yang dimasukkan ke dalam ruang muai termometer. Jadi di dalam alat termometer tersebut itu ada zat alkohol dan zat raksanya, yang mana gunanya untuk menunjukkan skala perubahan suhu pada benda yang diukur. Dan yang kedua adalah termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer yang mana dibuat dari bimetal. Bimetal adalah dua buah logam yang berbeda yang mana digiling menjadi satu. Dan yang ketiga adalah termometer hambatan. Adapun termometer hambatan adalah termometer yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa apabila seutas kawat logam dipanaskan, maka hambatan listriknya akan bertambah. Itu adalah termometer hambatan. Kemudian termokopel. Termokopel adalah termometer yang mana menggunakan sensor suhu yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu tinggi. Yang terakhir adalah termometer gas. Termometer gas adalah termometer yang memanfaatkan perubahan volume atau tekanan gas untuk mengukur suhu suatu zat. Itu adalah termometer gas. Jadi itulah pengertian dari masing-masing termometer. Selanjutnya adalah skala termometer. Skala termometer adalah garis-garis atau titik-titik yang berderet yang jaraknya sama dan digunakan sebagai acuan hasil pengukuran pada skala suhu termometer. Jadi ketika teman-teman melihat alat termometer, pasti ada garis-garis atau titik-titik pada alat termometer tersebut. Adapun fungsinya adalah untuk acuan dari alat termometer tersebut, hasil ukuran skala suhunya itu berapa. Itu guna dari garis-garis atau titik-titik pada termometer. Adapun skala termometer yaitu ada skala Celcius, skala Kelvin, skala Fahrenheit, dan skala Reaumur. Pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran rata-rata energi kinetik partikel dalam suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari yang suhunya lebih tinggi menuju yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Kalor dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan merubah wujud benda atau menaikkan suhu benda. Selanjutnya adalah perubahan wujud zat.
Perubahan wujud zat dapat terjadi karena adanya perubahan suhu. Seperti contoh, perubahan wujud gas menjadi cair ketika tutup botol mengembun saat didiamkan terlalu lama, maka akan menghasilkan gelembung-gelembung kecil tetesan air yang mengembun di bawah permukaan tutup botol tersebut. Kemudian, peristiwa perubahan wujud benda tersebut dinamakan mengembun. Lanjut pada perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki 3 jenis. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaannya adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai partikel-partikel penghantarnya karena adanya perbedaan suhu. Seperti contoh, baja, emas, dan perak. Baja, emas, dan perak termasuk konduktor karena dapat menghantarkan panas. Sedangkan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator seperti air, udara, dan lain sebagainya. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan partikel-partikel zatnya. Seperti contoh pada peristiwa air yang direbus. Air yang direbus di bawah akan menghantarkan panas menuju air yang ada di bagian atas. Sehingga partikel air memuai menjadi lebih ringan, bergerak naik ke atas hingga digantikan dengan partikel air dingin di bagian atasnya. Peristiwa ini terjadi karena air bagian atas mendapatkan kalor yang menyebabkan pola arus air menjadi menggelembung membentuk arus konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan cahaya melalui suatu gelombang elektromagnetik, seperti contoh panas api unggun yang menyala-nyala, dan peristiwa yang lainnya. Pemuaian adalah bertambahnya panjang, luas, atau volume suatu zat akibat kenaikan suhu. Oleh karena itu, pemuaian dapat terjadi akibat pengaruh dari suhu tinggi. Sebaliknya, pencucutan terjadi akibat pengaruh dari suhu rendah. Muai panjang adalah suatu pemuaian yang hanya mengaruh secara nyata dan pertambahan panjang zat. Contohnya yaitu pada kabel listrik yang pada saat kena matahari mengendor atau lebih memanjang. Kemudian sambungan rel kereta api di saat ada panas dia akan mengembang. Kemudian pada bangunan jembatan, sambungan jembatan di saat kena matahari dia akan memuai, memanjang. Kemudian yang kedua yaitu pemuaian luas. Pemuaian panjang yang terjadi pada benda yang berbentuk memanjang. Mulai luas terjadi pada logam yang berbentuk lempengan tipis. Contohnya yaitu pada kaca jendela. Memuai di saat siang hari saat suhu udara menjadi tinggi. Kemudian yang kedua yaitu daun pintu di saat siang hari oleh suhu yang tinggi juga. Kemudian pemuaian yang ketiga yaitu pemuaian volume. Berbeda dengan pemuaian antara pemuaian luas dan pemuaian panjang. Kalau ini yaitu pemuaian ruangan yang memiliki 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, kemudian pemuaian ruangan memiliki kloset panjang misalnya pada balok, baja. Itu pemuaian volume.
Sekian dari kami. Terima kasih.